Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, hadir untuk menyapa Anda. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif terkait perkembangan IT. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan episode kali ini, yaitu pendalaman bilangan berpangkat melalui pembahasan beberapa contoh soal. Untuk membahas soal-soal yang akan kita sajikan pada episode kali ini, kita perlu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya yang terkait dengan sifat dari bilangan berpangkat. Maka kita ingatkan kembali sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada episode-episode sebelumnya. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat A dipangkat N dibagi A dipangkatkan N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Kemudian kita juga telah membahas sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang kita dapatkan sifat 3, bahwa perpangkatan A pangkat N oleh M akan sama dengan A pangkat M dikali N. Dari sifat 3 kita turunkan menjadi sifat 3.1, dalam kurung A pangkat P dikali B pangkat Q, tutup kurung dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A dipangkatkan N kali P dikali B dipangkatkan N kali Q. Dan turunan sifat yang kedua yaitu 3.2, A pangkat P dibagi B pangkat Q di dalam kurung, kemudian luar kurung dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A dipangkatkan N dikali P dibagi B dipangkatkan N dikali Q. Nah, dari sifat-sifat ini akan kita lakukan pendalaman melalui pembahasan soal-soal berikut. Soal yang pertama, tentukan bentuk sederhana dengan basis terkecil dari operasi bilangan berpangkat dalam kurung 72 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 5 adalah titik. Kita selesaikan. Ada pembagian bilangan di dalam kurung yang mana keduanya merupakan bilangan berpangkat. Ditutup kurung kemudian dipangkatkan 5. Maka kita gunakan sifat perpangkatan
dari pembagian dua buah bilangan berpangkat bahwa ada kesan seolah-olah pangkat yang di luar ini didistributifkan untuk dikalikan dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Maka kita nyatakan sebagai 72 dipangkatkan 5 dikali 3 dibagi 9 dipangkatkan 5 dikali 2. Kemudian perkalian masing-masing pangkat kita sederhanakan. Permintaannya adalah bilangan berpangkat dengan basis terkecil. Untuk mendapatkan basis terkecil, caranya 72 dan 9 ini kita nyatakan sebagai faktorisasi prima. Dan untuk mendapatkan faktorisasi primanya, kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Maka di sini 72 kita tulis. Nah, seperti ini. 72-nya 2 pangkat 3 dari sini dikalikan 3 pangkat 2 dari sini. Untuk 9-nya 3 pangkat 2 kita ambilkan dari sini. Kemudian di luar kurung dipangkatkan 15 dan dipangkatkan 10. Pangkat yang di luar kurung 15 ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di dalam kurung, yaitu 3 dan 2, 10. Demikian juga kita kalikan dengan pangkat yang ada di dalam kurung, yaitu 2. Maka hasilnya 2 pangkat 15 kali 3 dikali 3 dipangkatkan 15 kali 2 dibagi 3 dipangkatkan 10 kali 2. Kita sederhanakan sehingga kita dapatkan yang lebih sederhana, yaitu 2 pangkat 45 dikali 3 pangkat 30 dibagi 3 pangkat 20. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa itu muncul kurung baru yang mengurung kelompok 3 pangkat 30 dibagi 3 pangkat 20, padahal di sini soalnya tidak ada kurung. 2 pangkat 5 dan 3 pangkat 30 itu bukan bilangan berpangkat yang sejenis karena faktornya berbeda, sehingga tidak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah 3 pangkat 30 dengan 3 pangkat 20. Maka kita berikan tanda kurung untuk memberikan penegasan bahwa 3 pangkat 30 dibagi 3 pangkat 20 ini adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, yang mana hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis tetap, pangkatnya adalah selisih dari pangkat keduanya. Maka untuk yang depan tetap, yang belakang menjadi dikali 3 pangkat 30 dikurangi 20. 3 pangkat 30 dikurangi 20 disederhanakan sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 45 dikali 3 pangkat 10. Kita tidak diminta hasil akhirnya berapa, tapi yang diminta adalah bentuk sederhana bilangan berpangkat dengan basis terkecil. Dan ini adalah bentuk sederhana dari hasil perpangkatan pada soal yang dimaksud dengan basis yang terkecil. Baik, soal berikutnya. Nomor 2. Tentukan bentuk sederhana dengan basis terkecil dari operasi bilangan berpangkat dalam kurung 45 dipangkatkan 6 dibagi 9 dikali 25 pangkat 3 kurung tutup, di luar kurung dipangkatkan 2. Kita tulis soalnya. Untuk 9-nya kita munculkan pangkat 1 biar semua yang di dalam kurung adalah bilangan berpangkat, di luar kurung ada pangkat. Maka kita gunakan sifat bahwa pangkat yang di luar kurung ini kita kalikan dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Kita tulis sama dengan 45 dipangkatkan 2 dikali 6
kemudian di sini dibagi, sini juga kita tulis dibagi 9, ini 9, pangkatkan 2 kali 1, kita tulis di sini. Kemudian ini dikali 25, dipangkatkan 2 kali 3, kita tulis di sini. Kita sederhanakan pangkatnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya 45, 9, dan 25 masing-masing kita nyatakan sebagai faktorisasi prima. Kita meminta bantuan pohon faktor terlebih dahulu dari masing-masing. 45, 9, dan 25 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima dari masing-masing. Oke, 45-nya 3 pangkat 2 kali 5, ini kita tulis di dalam kurung 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Kemudian dibagi 9-nya 3 pangkat 2, kita tulis di dalam kurung 3 pangkat 2. Untuk di luar kurung pangkatnya sama dengan soalnya. Pangkat 12 pangkat 2, 12 2. Kemudian 25 adalah 5 pangkat 2, luar kurung pangkatnya 6. Kalikan pangkat yang di luar kurung dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Maka menjadi 3 pangkat 12 kali 2 di sini, 5 pangkat 12 kali 1 di sini, dibagi 3 pangkat 2 kali 2 di sini, dikali 5 di pangkat 6 kali 2. Ini yang terakhir. Masing-masing kita sederhanakan pangkatnya. Untuk operasi bagi ini kita ubah menjadi per, maka kita tulis 3 pangkat 24 dikali 5 pangkat 12 tetap dibagi 3 pangkat 4, kita tulis per 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 12, kita tulis kali 5 pangkat 12. Ini tidak boleh dikurung seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk basis 3 yaitu 3 pangkat 24 dengan 3 pangkat 4 adalah operasinya pembagian. Sedangkan untuk basis 5 pangkat 12 dengan 5 pangkat 12 adalah operasinya perkalian, bukan pembagian. Maka kita tulis sebagai berikut. Nah, 3 pangkat 24 per 3 pangkat 4 dari sini. Dikali dalam kurung 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 12 dari sini. 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat 12. Kemudian kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangi, dan kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya ditambah. Maka menjadi 3 dipangkat 24 dikurangi 4 dikali 5 dipangkat 12 ditambah 12. Sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 20 dikali 5 pangkat 24. Ini sudah menjadi perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang paling sederhana. Sebagai bentuk sederhana bilangan berpangkat dengan basis yang terkecil dari hasil operasi pada soal. Baik, biar lebih dalam lagi karena judulnya pendalaman, kita berikan soal berikutnya. Nomor 3. Tentukan bentuk sederhana dengan basis terkecil dari operasi bilangan berpangkat 8 pangkat 2 dikali 162 dikali 3 pangkat 2. Kita tulis soalnya. Di sini ada operasi perkalian, ada pembagian, dikali dibagi. Untuk bagi titik 2 kita nyatakan dengan bagi tanda per seperti ini dulu. 8 pangkat 2 dikali 162 per 3 pangkat 2 kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat. Kita gunakan bantuan pohon faktor, maka kita tulis untuk 8-nya 2 pangkat 3 yang ada di dalam kurung, 8-nya dipangkatkan 2, maka yang di dalam kurung yaitu 2 pangkat 3 ini juga kita pangkatkan 2.
Selanjutnya untuk yang 162 adalah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4, 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2-nya tetap. Perpangkatan bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 dikurung pangkatkan 2, pangkatnya kita kalikan dulu. Nah seperti ini. Sekarang kita kelompokkan untuk faktor-faktor dengan basis yang sama. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1 adalah perkalian bilangan berpangkat sejenis. Kemudian 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 adalah pembagian bilangan berpangkat yang sejenis. Kita kelompokkan seperti ini. Operasi perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlah. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangi. Kita tulis, sederhanakan sama dengan 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Nah 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 ini merupakan bentuk paling sederhana dengan basis terkecil sebagai hasil dari penyederhanaan 8 pangkat 2 dikali 162 dibagi 3 pangkat 2. Biar lebih mantap, soal berikutnya nomor 4. Tentukan hasil dari operasi 12 pangkat 6 dibagi dalam kurung 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Kita tulis soalnya. Untuk yang di dalam kurung ini adalah sudah diberi kurung, artinya dia harus dikelompokkan tersendiri. 12 pangkat 6, 12-nya kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan faktorisasi prima. Maka kita tulis 12-nya dalam kurung 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 adalah sebagai bentuk lain dari 12 yang dipangkatkan 6, maka di luar kurung juga dipangkatkan 6. Sedangkan dibagi dalam kurung ini tetap ya, tetap. Untuk kelompok yang depan, di dalam kurung perkalian bilangan berpangkat, dikurung di luarnya dipangkatkan 6. Maka 6 ini kita kalikan dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Untuk yang kelompok belakang sementara belum bisa kita apa-apakan karena ini adalah perkalian 2 bilangan berpangkat yang basisnya berbeda. Nah ini kemudian tanda per ini adalah menggantikan tanda bagi titik 2. Yang di bawah ini adalah kelompok dalam kurung yang di belakang. Sama persis kan? 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Nah sama. Nah selanjutnya kita kelompokkan untuk bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu nah seperti ini. Supaya kita mudah menggunakan sifatnya. Pembagian 2 pangkat 12 dengan 2 pangkat 9 basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Demikian juga 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5, basisnya juga sama, pangkatnya kita kurangi. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 12 dikurangi 9 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 5. Sederhanakan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 1 adalah 3. 8 dikali 3 hasilnya 24. Untuk soal nomor 4 ini tentukan hasil. Namanya hasil berarti berupa nilai ya, nilai akhir. Kalau bentuk sederhananya ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Ini bentuk perpangkatan paling sederhana dari hasil operasi ini. Asik kan? Ya, semakin menantang ya. Iya. Baik.
Kita masih punya satu soal lagi yang lebih menarik, lebih menantang, dan tentunya penyelesaiannya akan lebih mengasihkan. Soal nomor 5. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2020 ditambah 5 pangkat 2019 ditambah 5 pangkat 2018 per 31 sama dengan 5 dipangkatkan 2N. N-nya berapa? Nah, soal ini ya cukup menarik dan tentu mengundang penasaran, rasa ingin tahu bagaimana menyelesaikan soal yang semacam ini. Oke, kita tulis dulu. Bagaimana? Ini operasinya penjumlahan, bukan perkalian. Kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Juga bukan pembagian, tidak bisa mengurangkan pangkatnya. Lantas bagaimana? Kita fokus pada bagian pembilang, yaitu 5 dipangkatkan 2020 ditambah 5 dipangkatkan 2019 ditambah 5 dipangkatkan 2018. Ini merupakan penjumlahan bilangan berpangkat dengan basis 5. Dan dari ketiga suku ini yang pangkatnya terkecil adalah 5 pangkat 2018. Maka pangkat 2019 dan pangkat 2020 ini kita nyatakan sebagai penjumlahan bilangan yang memuat suku 18 supaya nanti punya pangkat yang mengandung unsur yang sama, yaitu 2018. Nah, seperti ini. 2020 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 2. Benar kan? 2018 tambah 2 itu 2020. Iya. 2019 kita nyatakan sebagai 2018 ditambah 1. Untuk 2018 ini kita biarkan. Nah, dari ini suku yang pertama dan suku yang kedua, bilangan berpangkat dengan basis 5, pangkatnya adalah penjumlahan 2 suku. Maka masing-masing bisa kita pecah menjadi perkalian bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah masing-masing suku. Kita nyatakan sebagai berikut. Untuk 5 pangkat 2018 ditambah 2 kita nyatakan sebagai 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 2. Ingat, perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya adalah dijumlahkan. Sehingga kalau kita punya suatu bilangan yang pangkatnya adalah penjumlahan 2 suku, dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 buah bilangan berpangkat yang basisnya sama, sedangkan pangkatnya adalah masing-masing suku. 18, 2. Demikian juga 5 pangkat 2018 ditambah 1, pangkatnya 2018 ditambah 1. Maka kita pecah menjadi perkalian 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 1. Ya, kebalikan dari sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama. Sedangkan 5 pangkat 2018 kita nyatakan sebagai 5 pangkat 2018 dikalikan faktor 1. Kenapa dimunculkan 1? Supaya bentuknya identik dengan yang suku-suku depannya. Suku depannya adalah perkalian 2 bilangan. Kemudian ini juga perkalian 2 bilangan. Maka 5 pangkat 2018 juga kita nyatakan sebagai perkalian 2 bilangan. Bukankah 5 dipangkatkan 2018 dikalikan faktor 1 hasilnya tetap 5 pangkat 2018? Ya kan? Tidak mengubah hasil kan? Nah,
dari suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga memiliki faktor yang sama atau faktor persekutuan, yaitu 5 pangkat 2018. Ini juga ada 5 pangkat 2018. Ini juga ada 5 pangkat 2018. Ingat, ketika kita punya penjumlahan yang punya faktor sekutu, maka bisa difaktorkan dengan mengeluarkan faktor sekutu. Misal, A dikali B ditambah A dikali C itu bisa dinyatakan sebagai A dikali dalam kurung B ditambah C. Anggap saja 5 pangkat 2018 ini seolah-olah sebagai A dikali 5 pangkat 2 ditambah A dikali 5 pangkat 1 ditambah A dikali 1. Maka A-nya bisa difaktorkan keluar kurung yang 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, dan 1 adalah penjumlahan suku-suku di dalam kurung. Yang kita asumsikan A tadi adalah 5 pangkat 2018. Perhatikan ini. Baik suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini keluar di sini. Yang di dalam kurung adalah faktor pendampingnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ya, kita mengeluarkan faktor sekutu, faktor yang sama. Karena kalau dibuka dengan sifat distributif kan 5 pangkat 2018 kalikan 5 pangkat 2. Ini hasilnya. Dilanjut ditambah 5 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 1. Nah, kembali di sini. Dilanjut ditambah 5 pangkat 2018 dikalikan 1. Nah, ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Sederhanakan yang di dalam kurung. Dalam kurung 25 ditambah 5 ditambah 1 sebagai bentuk sederhana dari yang di atas. Selanjutnya kita jumlahkan suku-suku yang di dalam kurung, hasilnya berapa? 25 ditambah 5 adalah 30, 30 ditambah 1 adalah 31. Maka kita dapatkan 5 pangkat 2018 tetap. Hasil yang di dalam kurung ini tadi 31 kita tulis dikali dalam kurung 31. Per penyebutnya di sini 31, di sini juga 31. Sama dengan 5 pangkat 2n, di sini juga 5 pangkat 2n. Selanjutnya 31 dibagi 31 adalah 1 atau tidak perlu kita tulis, sehingga ruas kiri tinggal 5 pangkat 2018. Yang ruas kanan 5 pangkat 2n. Sekarang kita dapatkan bentuk persamaan sederhana dari dua buah bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu sama-sama 5. Kalau kita memiliki persamaan dari dua buah bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka dipastikan bahwa pangkatnya nilainya adalah sama. Maka kita tulis persamaan pangkatnya 2018 sama dengan 2n. Artinya 2 dikali n sama dengan 2018. Maka untuk mendapatkan nilai n adalah 2018 dibagi 2. Yang hasilnya n sama dengan 1009. Ketemu kan? Mungkin di awal kita tidak terbayang harus bagaimana untuk mengurai. Dan inilah yang namanya soal yang hot, yang memerlukan daya kritis untuk berpikir tingkat tinggi. Dan ini melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kritis, cerdas berpikir. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini benar-benar memberikan pendalaman dan luasnya wawasan buat kalian. Sampai berjumpa lagi untuk mempelajari sifat-sifat berikutnya dari bilangan berpangkat, tetap di channel yang sama, Sahabat Math Official. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.